Minasan konnichiwa. Selamat datang di channel Hashida Japanese Class. Saat ini, ada sekitar 75.000 pendatang ilegal di Jepang, termasuk pekerja ilegal, dan tanpa Anda sadari, mungkin suatu saat salah satunya adalah Anda. Ketika berangkat kerja ke Jepang, tentunya kita berniat baik akan menjadi pekerja legal untuk mencari rezeki yang halal. Tapi, niat baik saja tidak menjamin tanpa dibekali dengan pengetahuan dan informasi yang cukup tentang pekerja ilegal. Bisa saja tanpa disadari, kita telah melakukan tindakan melanggar hukum dan ditangkap karena terbukti sebagai pekerja atau pendatang ilegal. Video ini akan menjelaskan apa itu pekerja ilegal, bagaimana mengantisipasi dan menghindarinya, serta apa yang harus kita lakukan ketika terjerat kasus pekerja ilegal. Tonton dan sebarkan video ini agar lebih banyak orang yang terhindar dari kasus pekerja ilegal. Setiap negara berdaulat pasti melindungi negaranya dengan menyaring orang yang masuk ke negaranya yang berpotensi membahayakan keamanan nasional. Pemerintah memberikan izin resmi kepada warga negara asing untuk masuk dan tinggal di negaranya hanya dalam waktu dan tujuan tertentu yang disebut visa. Jadi, kata kuncinya jelas. Waktu dan tujuan tertentu yang harus kita perhatikan agar kita tidak dianggap sebagai pendatang ilegal dan atau pekerja ilegal. Agar lebih jelas, saya akan jelaskan melalui ilustrasi yang tertera pada residence card atau Zairyu Kado sebagai berikut. Kita fokus pada bagian dalam kotak merah yang bertuliskan status atau Zairyu Shikaku, period of stay, Zairyu Kikang, dan tulisan Shuro Seigen no Umu. Ada tidaknya batasan kerja dalam panah merah. Dalam status, ada lingkaran merah yang menunjukkan status visa yang dijelaskan batasannya dalam kotak merah garis putus-putus. Pada contoh ini, statusnya adalah Ryugaku atau pelajar atau mahasiswa, sehingga batasan kerjanya tertulis Shuro Fuka, artinya tidak boleh bekerja. Untuk pekerja magang, di status tertulis Gino Jishu, dan ada tulisan Ari pada batasan kerja, artinya hanya boleh bekerja pada perusahaan yang ditunjuk. Apabila pekerja magang pindah perusahaan tanpa izin organisasi pengirim SO dan OTIT, maka status visanya batal dan menjadi pekerja ilegal. Untuk pekerja SSB, di status tertulis Tokute Gino dan tulisan nasi di batasan kerja, artinya boleh kerja full time di bidangnya dan boleh pindah perusahaan sesuai dengan bidangnya. Apabila pekerja Tokute Gino pindah perusahaan tanpa melapor ke imigrasi atau bekerja tidak sesuai bidang, maka status visanya batal dan menjadi pekerja ilegal. Pada contoh ini tertulis Zairyu Kikang, period of stay Ichinen Sangetsu, artinya 1 tahun 3 bulan, dengan tanggal akhir berlaku tertulis di belakangnya. Pada kotak biru tertulis masa berlaku Zairyu Kado, biasanya 7 tahun untuk mengantisipasi pekerja memperpanjang kontrak kerjanya. Catat batas waktu visa dan perpanjang tepat waktu. Urus perpanjangan 1 hingga 2 bulan sebelumnya di kantor imigrasi setempat, karena overstay walau 1 hari pun adalah pelanggaran hukum. Meskipun berstatus pekerja ilegal dengan visa resmi, bukan berarti tidak mungkin kita menjadi pekerja ilegal karena alasan berikut. Pertama, pekerja magang yang pindah perusahaan tanpa izin SO dan OTIT. Karena adanya ketidaksesuaian pekerja dengan pekerjaan atau dengan perusahaan. Akar masalahnya bisa berasal dari pekerja, perusahaan, penyalur tenaga kerja, atau bahkan pihak luar. Tidak sedikit calon pemagang yang tidak sepenuhnya paham isi kontrak secara detail, kondisi dan lingkungan kerja, serta perusahaan tempat bekerja.
Mereka berangkat karena keterpaksaan akibat tekanan ekonomi, tertipu oleh agen penyalur tenaga kerja, isi kontrak dari perusahaan yang tidak sesuai, atau tawaran pihak luar. Tidak semua penyalur tenaga kerja kredibel dan bertanggung jawab, dan memanfaatkan situasi pekerja ini untuk mendapatkan keuntungan. Kalimat maut seperti, sudahlah, yang penting berangkat aja dulu. Nanti setelah di Jepang kan bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, setelah punya keterampilan dan pengalaman. Perusahaan Jepang umumnya menawarkan pekerjaan yang kurang diminati oleh pekerja lokal dan mungkin juga kurang diminati oleh calon pemagang. Supaya bisa mendapatkan pekerja, mereka sengaja mengaburkan deskripsi tugas dalam pekerjaan di dalam kontrak kerja. Misalnya, perusahaan menulis pekerjaan perakitan, tapi ternyata tugasnya mengangkat beban berat meskipun masih di bagian perakitan. Ada juga pihak luar yang memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan pekerjaan lain yang kelihatannya lebih baik menurut pemagang. Berhati-hatilah dengan tawaran seperti ini, karena umumnya pekerjaan yang ditawarkan tidak berdasarkan kontrak kerja, sehingga tidak dilindungi oleh hukum. Pekerja magang tidak boleh pindah perusahaan, kecuali ada izin dari OTIT dan imigrasi dengan alasan tertentu, misalnya ada tindak kekerasan. Kedua, pekerja Tokutegino yang bekerja tidak sesuai bidang kerja atau pindah perusahaan pada bidang yang sama tanpa melapor ke imigrasi. Tidak sedikit pekerja Tokutegino mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja sebelumnya. Misalnya, calon pekerja dengan latar belakang pendidikan SMK jurusan mesin atau listrik, tapi bekerja pada industri pengolahan makanan yang tidak ada kaitannya dengan latar belakangnya. Ketika mulai bekerja, pekerja mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tidak mampu memanfaatkan keterampilannya secara optimal. Akibatnya, pekerja kehilangan motivasi kerja, frustasi, atau bahkan depresi berkelanjutan dan berusaha mencari solusi dengan pindah kerja sesuai pendidikan dan pengalaman sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, pekerja mudah tergoda untuk pindah bidang kerja ketika ada peluang kerja, misalnya di industri manufaktur. Pekerja Tokutegino memang boleh pindah perusahaan, tapi tidak boleh bekerja di luar bidang yang ditetapkan dalam visa kerjanya. Ketiga, tidak memperpanjang visa sesuai masa yang berlaku, sehingga visa tidak valid dan pekerja berstatus ilegal. Selain alasan ketidakpahaman dan kelalaian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada berbagai kemungkinan penyebab seperti hal-hal sebagai berikut. 1. Pekerja bermasalah karena telah melakukan pelanggaran seperti pindah perusahaan atau pindah tempat kerja tanpa izin. Karena takut pelanggarannya terungkap, pekerja tidak berani memperpanjang visa dan menjadi pekerja ilegal. 2. Tidak lengkap dokumen seperti kontrak kerja, slip gaji, laporan pajak, dan lain-lain yang perlu dilampirkan selain dokumen wajib seperti paspor. Pekerja yang tidak memiliki kelengkapan dokumen merasa malu dan bingung, serta memilih tidak mengurus perpanjangan visa. Ketiga, tidak paham prosedur dan minimnya kemampuan bahasa menyebabkan pekerja tidak tahu dokumen apa saja yang harus dibawa atau tidak bisa mengisi formulir berbahasa Jepang. Situasi ini akan semakin parah ketika tidak ada dukungan dari perusahaan dan SO yang tidak membantu masalah yang dihadapi pekerja. 4. Tidak punya perusahaan penjamin karena pekerja kabur dari perusahaan sebelumnya, sehingga tidak bisa mendapatkan COE, Certificate of Eligibility. Tanpa COE, tidak bisa mengurus perpanjangan visa, bahkan malah ditangkap saat datang ke kantor imigrasi. 5. Pekerja dalam tekanan psikologis, mental drop, stres berat, depresi, atau kelelahan yang berlebihan, sehingga menunda-nunda perpanjangan hingga lewat batas masa berlakunya. Pekerja dalam situasi putus asa dan merasa tidak ada harapan lagi bekerja di Jepang, sehingga membiarkan visanya tidak diperpanjang. 6. Masalah informasi dan persepsi dari sesama pekerja, misalnya tidak apa-apa overstay, asal tidak membuat masalah. Tidak sedikit yang percaya begitu saja informasi di antara sesama pekerja,
tanpa berusaha mencari informasi sebenarnya. Sanksi untuk pekerja ilegal di Jepang sangat serius dan bisa berdampak jangka panjang, tidak hanya untuk pekerja, tapi juga untuk yang mempekerjakannya, yaitu pertama, deportasi, Kyosei Taikyo, dikeluarkan dari Jepang secara paksa dan masuk daftar blacklist imigrasi Jepang. Kedua, penolakan visa masuk ke Jepang, Choriku Kyoshi, 5 hingga 10 tahun, bahkan bisa selamanya, tergantung beratnya pelanggaran. Ketiga, tidak diakui sebagai pekerja legal, sehingga tidak mendapat perlindungan dan mengajukan tuntutan hukum, serta tidak berhak atas tunjangan sosial, kecelakaan kerja, atau asuransi lainnya. Keempat, penahanan di pusat imigrasi bisa berbulan-bulan sebelum deportasi. Situasinya seperti penjara, dilarang keluar selama proses berlangsung. Kelima, denda dan hukuman tambahan jika ada pelanggaran hukum tambahan seperti pemalsuan dokumen, kabur dari tempat magang, atau kasus kriminal lainnya. Keenam, sanksi untuk perusahaan yang mempekerjakan berupa denda hingga 3 juta yen atau penjara hingga 3 tahun untuk pimpinannya dan perusahaan di blacklist untuk perekrutan pekerja asing. Mengingat beratnya sanksi, calon pekerja dan pekerja harus memperhatikan hal-hal berikut sebelum dan selama kerja di Jepang. Pertama, bagi calon pekerja sebelum berangkat ke Jepang, pahami informasi tentang keimigrasian, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan prosedur yang harus dilakukan. Pahami jenis dan tujuan visa kerja, terutama visa Gino Jisoo untuk pekerja magang dan visa Tokute Gino untuk pekerja dengan keterampilan tertentu SSW. Pelajari dan pahami dengan baik kontrak kerja, Koyo Keiyaku, dan COE, Certificate of Eligibility, Sairyu Shikaku Ninte Shoumeisho, 2 dokumen penting untuk mendapatkan visa. Scan dokumen seperti KTP, paspor, visa, kontrak kerja, COE, kartu keluarga, dan lain-lain, dan simpan dalam flash disk atau cloud. Bekali diri dengan kemampuan bahasa Jepang yang mumpuni supaya tidak mendapat kesulitan dalam mengurus legalitas pekerja. Kalau menggunakan lembaga penyalur tenaga kerja, LPKSO, cek legalitasnya. Jangan tergiur lowongan ilegal yang prosesnya tidak transparan. Pastikan LPKSO kredibel dalam mempersiapkan calon pekerja yang kompeten dan siap kerja, serta bertanggung jawab memberikan konsultasi selama bekerja di Jepang. Kedua, untuk pekerja yang sedang bekerja di Jepang, pahami Zairyu Kado, terutama bagian status, batasan kerja, dan masa berlaku visa seperti telah dijelaskan. Simpan Zairyu Kado dengan baik, ajukan perpanjangan 2 hingga 3 bulan sebelum masa berlaku habis, dan bila perlu, minta bantuan perusahaan. Simpan slip gaji, kontrak kerja, dan pelaporan pajak sebagai bukti kerja legal yang dibutuhkan untuk perpanjangan visa. Jangan pindah kerja sembarangan tanpa izin perusahaan dan melapor ke imigrasi karena bisa dianggap pekerja kabur dan tidak bisa mendapat COE untuk pengurusan visa. Ketiga, untuk pekerja yang terjerat dalam kasus pekerja ilegal, jangan kabur dari masalah. Semakin lama bersembunyi, semakin besar risikonya. Segera konsultasikan ke lembaga resmi seperti kantor imigrasi Jepang, KBRI Tokyo, atau KJRI Osaka. Ajukan pulang sukarela, Shukoku Mere Seido, dengan sanksi lebih ringan dibanding deportasi paksa dan mengurangi masa blacklist. Banyak dari kita yang datang ke Jepang dengan harapan besar. Ingin bekerja, membantu keluarga, mencari masa depan yang lebih baik. Tapi, satu langkah yang salah bisa mengubah segalanya. Menjadi pekerja ilegal bukan cuma soal status, tapi soal kehilangan hak, kehilangan perlindungan, bahkan kehilangan segalanya. Karena itu, jangan hanya bekal niat baik. Bekali diri dengan informasi, keberanian untuk bertanya, dan
keberanian untuk bilang tidak pada tawaran yang meragukan. Bagikan video ini ke semua orang. Satu share bisa menyelamatkan satu orang dari jalur yang salah. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Subscribe Hasidah Japanese Class sebagai dukungan untuk video-video positif bagi para pekerja, khususnya yang kerja di Jepang. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Otsukare sama deshita.